Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang terhormat Bapak Arif Usman sebagai guru mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 3, izinkan kami untuk menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novianti, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Tiara dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Sultan Rahman dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Indra Firmansyah, absen 11. Perkenalkan, nama saya Naila Fahira Syazwani, absen 24. Perkenalkan, nama saya Zakir Ramadhani dari absen 36. Satu pengertian, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Adalah geographic artery, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindak-tindakan, perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Sehingga dapat ditimbulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan para anggota dan penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut. Tujuan: menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaan berjalan sesuai arahan. Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Melakukan pembaruan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam melaksanakan rencana. Meninjau kekuatan, mengetahui kelemahan, dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Membuat terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Bentar. Tingkatan top manajemen bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contohnya Chief Executive Officer, Chief Information Officer, dan Chief Financial Officer. Middle management mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer ini pertama dan manajemen puncak bertugas sebagai penghubungan antara keduanya. Contohnya kepala bagian pemimpin proyek, manajer pabrik, dan manajer divisi. First line management merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Contohnya supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, dan manajer departemen. Fungsi. Manajemen memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Perencanaan yang baik memuat unsur pertanyaan 5W dan 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Perencanaan juga memuat strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. 2. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan mengelompokkan yang tujuannya membagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki dan diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok. 3. Fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses menggerakkan orang-orang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, fungsi pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan memastikan pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya kesalahan. Unsur. Manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondisi, serta ide
inovatif yang dapat memajukan usaha. Metode diperlukan untuk mengatur produser jalannya suatu kegiatan. Metode usaha harus dibuat seefektif mungkin untuk menghasilkan kerja yang bagus. Money, uang merupakan yang mendasari semua kegiatan dan dijadikan modal dalam menjalankan suatu usaha. Maintenance berupa peralatan logistik maupun teknologi pembelian dan penggunaannya harus diatur supaya mendapat alat dengan harga ekonomis namun tetap memiliki performa yang baik untuk produksi. Material berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan harus dilakukan seefektif mungkin sehingga tidak terbuang sia-sia. Market, suatu perusahaan harus bisa mengatur strategi untuk memasarkan produknya sehingga menciptakan keuntungan. Di bidang manajemen ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada manajemen produksi, yaitu kegiatan yang mengalokasikan atau mengkombinasikan antara faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada manajemen pemasaran, yaitu kegiatan yang membangun strategi penjualan agar produk sampai ke sasaran yang tepat dan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas pasar. Lalu yang ketiga ada manajemen keuangan, yaitu kegiatan yang mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dan tersedianya dana dari sumber dana untuk meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang keempat ada manajemen sumber daya manusia, yaitu kegiatan yang mengembangkan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas sehingga kontribusinya meningkat. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada manajemen administrasi, yaitu kegiatan yang mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan keputusan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh soal. Mengapa kita perlu menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan kita menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai dengan tepat waktu dan terlaksana sesuai dengan rencana. 2. Sebutkan manfaat ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Membantu menyusun strategi yang lebih baik dengan nasional dan sistematis. Mendorong munculnya sikap positif yang akan membawa kita pada perubahan yang lebih individu yang lebih baik. Meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal sehingga kita mempunyai rencana lain atas suatu hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja terjadi. Mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut harus dilaksanakan sesuai fungsi manajemen. Dari sini. Ya. Mulangnya. Langsung penutup apa ngulang dari contoh soal? Langsung penutup. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Susman selaku guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami mendapatkan nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.